Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat duha merupakan salat sunnah yang muakkad atau sangat dianjurkan. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengerjakannya dan berpesan kepada para sahabatnya untuk mengerjakan salat duha sekaligus menjadikannya sebagai wasiat. Dikutip dalam buku Berkah Salat Duha oleh Muhammad Khalilur Rahmat Al-Mahfani, wasiat yang diberikan Rasulullah kepada satu orang juga berlaku untuk seluruh umat, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan kekhusuan hukumnya bagi orang tersebut. Kesunahan sholat duha berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah, kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewariskan kepadaku 3 hal yang tidak akan aku tinggalkan selama hidupku: puasa 3 hari setiap bulan, sholat duha, dan aku tidak tidur sebelum sholat witir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manfaat sholat duha yang dirasakan oleh umat muslim yang mengerjakannya adalah dapat memudahkan rezekinya. Untuk itu diutamakan membaca surat-surat dalam sholatnya yang bisa mendatangkan rezeki. Berikut beberapa manfaat sholat duha. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita dukung channel ini terus untuk tetap istiqomah dalam syiar Islam. Manfaat sholat duha yang pertama adalah sebagai penghapus dosa. Sesuai dengan sabda Rasulullah, barang siapa yang mengerjakan sholat duha dan mampu menjaganya setiap waktu, niscaya Allah mengampuni dosa-dosanya, sekalipun dosa-dosanya itu banyak seperti buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi dari Abu Daud radhiyallahu anhu. Yang kedua, sholat duha 2 rakaat sebagai pengganti tasbih, tahmid, dan tahlil. Keutamaan sholat duha juga ada dalam buku Dahsyatnya Tahajud, Subuh dan Duha, Keberkahan Bangun Pagi oleh Adnan Tarsyah menyebutkan, Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap tulang dan persendian badan dari kamu ada sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap amar ma'ruf adalah sedekah. Maka yang dapat mencukupi hal itu hanyalah 2 rakaat yang dilakukannya dari sholat duha. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Daud. 3. 2 rakaat duha senilai 360 sedekah. Sesuai dengan hadis Rasulullah, dalam tubuh manusia ada 360 ruas tulang. Ia diharuskan bersedekah untuk setiap ruas itu. Para sahabatnya bertanya, siapa yang kuat melaksanakan itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, dahak yang ada di masjid lalu ditutupnya dengan tanah atau menyingkirkan suatu gangguan dari tengah jalan itu berarti sedekah. Atau sekiranya tidak mampu, cukuplah diganti dengan mengerjakan 2 rakaat salat duha. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Untuk keutamaan sholat duha lainnya yang lebih lengkap, silahkan sobat lihat video sebelumnya. Link ada di bagian deskripsi atau komen yang telah dipin. Dalam melaksanakan sholat duha, terdapat beberapa pilihan jumlah rakaat yang bisa dipilih sesuai keikhlasan dan kemampuan masing-masing. Mulai dari 2 rakaat langsung, salam berdoa, dan berhenti 2 rakaat saja. Atau jika mampu bisa melaksanakan 4, 8, hingga 12 rakaat dengan masing-masing 2 rakaat 1 kali salam. Semakin banyak jumlah rakaat yang dikerjakan, maka akan semakin besar pula pahalanya. Cara melakukan sholat duha sama sebenarnya dengan sholat sunnah pada umumnya. Perbedaannya terletak pada pembacaan niat, doa, dan waktunya. Dalam buku Salat Subuh dan Salat Duha oleh Muhammad Khalid disebutkan, sholat duha sebaiknya dilakukan mulai terbit matahari dari 1/4 jam setelah terbitnya matahari. Afdolnya dilakukan saat matahari sedang naik, sekitar pukul 9 pagi. Niat sholat duha. Usolli sunata duha rakaataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala, yang artinya, aku niat sholat sunnah duha 2 rakaat menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Sementara mengenai panduan tata cara, waktu, mengucapkan niat serta doa sholat duha tidak memiliki perbedaan dengan sholat pada umumnya.
baik itu yang diwajibkan 5 waktu atau sholat sunnah lain, yaitu dimulai dengan niat ketika takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sambil menengok ke kanan kiri. Setelah itu dilanjut dengan membacakan zikir atau berdoa dan bacaan-bacaan lainnya. Untuk tata cara sholat duha 2 rakaat adalah sebagai berikut. Pertama, niat sholat duha. Yang kedua, takbiratul ihram. 3. Membaca doa iftitah sunnah. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, membaca surat Asy-Syams. 6. Rukuk dengan tumak-ninah. Yang ketujuh, iktidal dengan tumak-ninah. Yang kedelapan, sujud dengan tumak-ninah. Yang kesembilan, duduk di antara 2 sujud dengan tumak-ninah. 10. Sujud kedua dengan tumak-ninah. 11. Berdiri lagi untuk menunaikan rakaat kedua. 12. Membaca surat Al-Fatihah. Yang ke-13, membaca surat Ad-Duha. Yang ke-14, rukuk dengan tumak-ninah. 15. Iktidal dengan tumak-ninah. Yang ke-16, sujud dengan tumak-ninah. Yang ke-18, duduk di antara 2 sujud dengan tumak-ninah. Yang ke-19, sujud kedua dengan tumak-ninah. Yang ke-20, tasyahud akhir dengan tumak-ninah. 21, salam. Dan yang ke-22 adalah membaca doa sholat duha. Dikutip dari buku Risalah Tuntutan Sholat Lengkap karya Dr. Andes Muhammad Rifai, bacaan surat dalam sholat duha pada rakaat pertama yakni Asy-Syams, kemudian di rakaat kedua surat yang dibaca yakni Ad-Duha. Doa setelah sholat duha: Allahumma inna duha'a duha'uka, wal baha'a baha'uka, wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrata qudratuka, wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilu, wa in kana fil ardi wa fa'ahriju, wa in kana mu'asiran fayasirhu, wa in kana haraman fatahirhu, wa in kana ba'idan fakharibu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadikas sholihin. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu, keagungan adalah keagunganmu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, penjagaan adalah penjagaanmu. Ya Allah, apabila rezekiku berada di atas langit, maka turunkanlah. Apabila berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Apabila sukar, mudahkanlah. Apabila haram, sucikanlah. Apabila jauh, dekatkanlah. Dengan kebenaran duhamu, kekuasaanmu, wahai Tuhanku, datangkanlah padaku apa yang Engkau datangkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Dianjurkannya sholat duha tidak hanya sebatas perintah saja, tetapi disertai rahasia besar dari keutamaan dan keistimewaan sholat sunnah ini. Bahkan dalam salah satu hadis dijelaskan, Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang melaksanakan sholat duha dan dengan langgeng akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi. Bahkan lebih menarik lagi, dalam keterangan lain ada yang menjelaskan bahwa siapa saja yang mau ikhlas mengerjakan sholat duha, terlebih secara dawam, bisa dicukupkan kebutuhan kesehariannya. Allah berfirman, wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada waktu permulaan siang. Niscaya pasti akan aku cukupkan kebutuhanmu pada hari akhirnya. Hadis riwayat Hakim dan Tabrani. Itulah pembahasan dalam video tentang niat sholat duha dan bacaan doa sesudah sholat duha kali ini lengkap. Mudah-mudahan video yang cukup sekilas ini dapat memberikan manfaat besar, terutama yang ingin melaksanakan sholat duha namun belum paham tata caranya. Silahkan pelajari pembahasan di atas dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share agar kami lebih semangat dalam syiar Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.